Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 21 Februari 2024 dalam pekan pertama Prapaskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Ira, Mazmur dilantunkan oleh Michael Kirieko, dan renungan ditulis oleh Justina Kurniawati. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kepadamu Allah Bapa, berlimpah kasih dalam perjalanan hidup kami. Saat ini kami boleh melakukan retret agung untuk perjalanan pertobatan kami di masa Prapaskah ini. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan, sehingga hidup kami boleh dimurnikan kembali. Bantulah perjalanan hidup kami hari ini, sehingga kami dimampukan untuk memuliakan nama Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan dari Nubuat Yunus, bab 3, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah kabar sampai pada raja kota Niniwe, turunlah raja dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu.
Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Hati yang remuk redam, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Hati yang remuk redam, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan. Dan kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur. Hati yang remuk redam tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekarang juga demikianlah firman Allah. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 11 ayat 29 sampai ayat 32. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pulalah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka.
sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Siapakah yang tidak punya tanda? Renungan dibawakan oleh Justina Kurniawati. Ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih, banyak orang mencari tanda-tanda ajaib di zaman ini. Baik yang tanda-tanda sederhana sampai minta tanda-tanda yang sulit diterjemahkan. Kalau kita mencari alamat, kita sering memberikan tanda di mana kita berada, misalnya dekat pasar, kantor polisi, atau rumah sakit. Tanda-tanda hari akan turun hujan, tanda-tanda seorang ibu akan melahirkan, bahkan tanda-tanda kapan hari akan kiamat. Sebenarnya hidup kita ini sudah dipenuhi tanda, karena manusia membutuhkan tanda, dan bahkan nama kita pun sudah merupakan tanda yang memiliki makna. Tetapi William Shakespeare mengatakan, "What is in the name?" Artinya, apalah artinya sebuah nama? Bayangkan kalau makhluk hidup tidak diberi tanda, betapa sulitnya kita berkomunikasi. Bagaimana bunga mawar, bunga melati? Tidak diberi nama, tetapi akan tetap berbau wangi. Tetapi bagi kita, nama memiliki makna dan arti. Bayangkan kalau seorang anak tidak diberi nama dan hanya dipanggil "Hei, hei, hei", maka yang terjadi adalah sebuah kekacauan di masyarakat. Setiap orang, terutama orang Katolik, akan mendapat nama baptis. Artinya, lewat nama itu akan mencerminkan karakter dan nilai luhur yang dilakukan dari pemilik nama. Dengan diberi sakramen baptis sebagai tanda, harapannya bahwa cara hidup kita meneladani para santo, santa, dan karakter Tuhan Yesus sendiri. Tanda dari Allah yang paling jelas adalah Yesus Kristus yang serupa dengan manusia. Tanda kehadiran Allah yang memiliki daya untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus sebagai tanda dan sakramen tetap hadir dan terlihat dalam hidup kita sehari-hari sampai hari ini. Ketika kita merayakan Ekaristi, Dia hadir dalam komuni suci yang adalah tubuh dan darah Kristus. Orang-orang Yahudi di zaman Yesus tidak mampu melihat Yesus, tanda dari Allah yang hadir secara nyata di tengah-tengah mereka, seperti yang dikatakan dalam Lukas bab 11 ayat 29. Orang Yahudi waktu itu sama juga dengan orang masa kini yang buta, tuli, dan terbelenggu dosa. Sama dengan yang dialami orang-orang masa kini
yang tidak dapat mengenal Yesus. Kita sebagai orang percaya, kendati kita tidak mengalami kehadiran Yesus secara fisik sebagai manusia di dunia ini, tetapi kita bisa mengalami dan merasakan tanda kehadiran Yesus dalam perayaan Ekaristi dan komuni suci yang kita terima. Sekarang, apakah kita masih menuntut tanda-tanda seperti zaman Yunus? Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bantulah kami dengan kekuatan rahmat-Mu untuk merasakan tanda kehadiran Putra-Mu Yesus Kristus yang hadir dalam sakramen dan kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami semakin dikuatkan oleh Roh Kudus, Sang Penolong kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.